Materi yang pertama adalah Biological Beginnings, di mana pasangan Laurie dan Tom merencanakan kelahiran anak kedua secara alami di rumah dengan bantuan bidan serta dukungan penuh dari keluarga. Persalinan berjalan lancar sesuai rencana tanpa intervensi obat-obatan, sehingga memberikan pengalaman yang lebih positif dibanding kelahiran pertama yang menggunakan obat-obatan yang terasa lebih menegangkan dan kurang nyaman. Dari kisah Laurie dan Tom, terdapat beberapa poin penting yang dapat kita soroti. Pertama, pilihan persalinan mempengaruhi pengalaman orang tua. Kedua, tiap persalinan bersifat unik. Ketiga, kelahiran adalah titik awal interaksi faktor genetik dan lingkungan. Dengan demikian, studi kasus ini menegaskan bahwa setiap kelahiran adalah unik, dan keunikan ini tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi medis saja, tetapi juga oleh landasan genetik yang dimiliki setiap anak. Setiap anak memiliki profil genetik unik dan khas yang terbentuk dari kombinasi gen orang tua dan dipengaruhi lingkungan. Gen sendiri terdiri dari DNA yang terstruktur dalam kromosom, di mana setiap kromosom berpasangan membawa gen dari kedua orang tua. Gen inilah yang kemudian mengatur produksi protein untuk pertumbuhan, fungsi tubuh, dan perilaku anak. Namun, penting dipahami bahwa gen bersifat dinamis. Gen dipengaruhi oleh interaksi dengan lingkungan secara terus-menerus. Selain itu, proses meiosis saat pembentukan sel reproduksi memastikan adanya variasi genetik sehingga anak unik. Setelah memahami dasar genetik, kita beralih ke mekanisme dan pola pewarisan sifat. Terdapat gen dominan, resesif, dan kodominan yang menentukan sifat fisik dan kesehatan anak. Kemudian, dalam beberapa kasus, kondisi genetik dapat berupa kelainan kromosom, misalnya sindrom Down atau cacat gen tunggal, misalnya penyakit sel sabit. Selanjutnya, sifat-sifat multifaktorial juga sering muncul dari gabungan banyak gen dengan pengaruh lingkungan, yang menjelaskan mengapa anak-anak dalam satu keluarga bisa memiliki perbedaan yang cukup besar. Pewarisan genetik ini kemudian bekerja dalam proses perkembangan prenatal yang terbagi dalam 3 fase. Pertama zigot, kedua embrio, ketiga janin. Perkembangan prenatal sendiri adalah proses kompleks dari satu sel menjadi bayi lengkap yang siap lahir. Faktor genetik dan lingkungan sangat menentukan kesehatan dan perkembangan bayi saat lahir, termasuk nutrisi ibu, kesehatan, dan lingkungan sangat penting selama kehamilan. Setelah lahir, perkembangan anak tidak hanya dipandu oleh gen, tetapi juga oleh interaksi dengan lingkungannya. Gen memberikan potensi dan panduan perkembangan, namun lingkungan yang menentukan sejauh mana potensi tersebut dapat terwujud. Misalnya, pengalaman sehari-hari, pola asuh, pendidikan, dan nutrisi bisa memperkuat atau justru membatasi ekspresi genetik anak. Faktor lingkungan seperti dukungan sosial, pendidikan, dan nutrisi juga dapat memaksimalkan potensi genetik anak. Bahkan, anak-anak pun membentuk lingkungan mereka sendiri melalui perilaku, pilihan, dan interaksi yang disebut konstruksi ceruk. Dari pemahaman ini, kita dapat menarik beberapa rekomendasi dan implikasi praktis. Yang pertama, penting untuk menghargai perbedaan individu terkait profil genetik dan lingkungan agar anak merasa diterima. Kemudian, memberikan intervensi pendidikan dan sosial ketika anak mengalami keterlambatan perkembangan. Selanjutnya, guru maupun orang tua perlu tetap tenang dan sabar saat menghadapi anak dengan temperamen menantang. Akhirnya, dengan mendukung anak dalam membuat pilihan akan membantu anak tumbuh optimal, sambil tetap memperhatikan perbedaan genetik maupun kebutuhan khusus yang dimiliki anak. Tahap pertumbuhan prenatal, tahap perkembangan janin. Tahap awal dimulai dari zigot pada minggu pertama hingga kedua,
Kemudian berkembang menjadi embrio pada minggu 3 sampai ke 8 dengan organ dasar mulai terbentuk dan jantung berdetak. Memasuki minggu ke-9 hingga kelahiran, janin tumbuh cepat dan sistem organ mulai matang. Pertumbuhan janin dibagi dalam 3 trimester. Trimester pertama organ terbentuk, trimester kedua janin mulai bergerak dan panca indera berkembang, dan trimester ketiga janin tumbuh pesat hingga siap lahir. Selanjutnya, perkembangan otak janin dan faktor prenatal. Otak janin mulai berkembang sejak minggu ke-5. Perkembangan ini sangat dipengaruhi oleh nutrisi, lingkungan, dan adanya periode kritis, di mana gangguan bisa menyebabkan kerusakan permanen. Faktor prenatal yang berpengaruh antara lain gizi ibu, kondisi hormon dan emosi, serta paparan lingkungan seperti polusi atau bahan kimia. Kemudian, teratogen dan faktor genetik. Pertumbuhan janin juga dapat dipengaruhi teratogen dan faktor genetik. Dampaknya tergantung gen serta jumlah paparan. Contoh teratogen adalah alkohol, nikotin, obat-obatan terlarang, merkuri, serta infeksi seperti rubella dan HIV. Semua ini dapat menyebabkan cacat lahir, keterlambatan tumbuh, bahkan komplikasi serius. Kemudian, perawatan dan dukungan ibu hamil. Untuk menjaga kehamilan sehat, ibu perlu asupan nutrisi yang seimbang, menghindari rokok, alkohol, dan obat terlarang, serta mendapatkan dukungan emosional dari keluarga. Pemeriksaan dini juga penting, seperti amniosentesis, tes darah, fetoskop, hingga konseling. Kemudian, mendukung orang tua dan bayi. Calon orang tua perlu memeriksa kesehatan sebelum hamil, menerapkan gaya hidup sehat, dan mengikuti perawatan prenatal. Saat persalinan, ada berbagai pilihan tempat dan dukungan, mulai dari rumah sakit hingga rumah bersalin dengan pendamping dokter, bidan, atau doula. Selanjutnya, proses kelahiran dan persiapan. Proses kelahiran melalui beberapa tahap, kontraksi awal, pembukaan serviks, kelahiran bayi, hingga keluarnya plasenta. Setelah lahir, kontak kulit ibu dan bayi sangat penting. Persiapan mental juga perlu, misalnya melalui kelas persalinan, latihan relaksasi, dan dukungan keluarga. Fondasi genetik perkembangan anak. Yang pertama, setiap anak membawa seperangkat instruksi genetik yang mempengaruhi fisik dan perilaku mereka. Yang kedua, gen dapat memengaruhi berbagai aspek termasuk penampilan fisik, perilaku, dan respon terhadap lingkungan. Dan faktor genetik dapat berinteraksi dengan faktor lingkungan seperti pengalaman yang dapat memengaruhi perkembangan anak. Selanjutnya ada kelahiran bayi. Kelahiran adalah proses yang melibatkan banyak tahap, dipengaruhi oleh faktor budaya dan medis. Pengalaman kelahiran berbeda-beda berdasarkan latar belakang budaya dan perawatan bayi, bergantung pada faktor seperti berat badan lahir, kesehatan ibu, dan paparan teratogen. Penyuluhan kepada orang tua sangat penting agar mereka dapat mengelola kebutuhan fisik dan psikologis bayi mereka. Perkembangan prenatal dimulai saat pembuahan dengan pembentukan zigot yang membelah dan tumbuh pesat. Pada minggu ke-2 hingga ke-8 setelah pembuahan, embrio berkembang dengan cepat, membentuk struktur tubuh dan organ yang diperlukan. Setelah minggu ke-9, janin mulai tumbuh besar dan kuat untuk hidup di luar rahim. Yang selanjutnya ada pengaruh lingkungan pada perkembangan anak. Yang pertama, faktor lingkungan berperan penting dalam memfasilitasi atau menghambat perkembangan anak. Yang kedua, pengasuhan yang sensitif dan dukungan dari keluarga sangat penting dalam mempromosikan perkembangan fisik dan emosional anak. Perawatan bayi baru lahir. Orang tua perlu memahami berbagai kebutuhan bayi mereka, termasuk cara merawatnya dengan penuh kasih dan kepekaan. Rekomendasi untuk merawat bayi meliputi teknik menyusui, mengganti popok, serta mengenali kondisi fisiologis dan perilaku bayi yang terjaga atau mengantuk. Yang selanjutnya ada bayi prematur atau beresiko. Bayi yang lahir prematur atau dengan berat badan rendah sering membutuhkan perawatan medis intensif. Perawatan kanguru atau menggendong bayi adalah teknik untuk membantu bayi prematur berkembang dengan lebih baik dan merasa nyaman.
Dukungan emosional bagi orang tua sangat penting karena mereka perlu mengelola stres dan kebutuhan khusus bayi mereka. Refleks bayi baru lahir. Bayi baru lahir memiliki berbagai refleks otomatis seperti refleks menggenggam, mengisap, dan moro yang membantu mereka bertahan hidup. Orang tua dan pengasuh harus memahami dan merespon refleks bayi dengan cara yang mendukung perkembangan mereka. Yang selanjutnya ada perkembangan sensorik dan persepsi bayi. Bayi mulai belajar tentang dunia melalui kemampuan sensorik mereka seperti penglihatan, pendengaran, dan sentuhan. Pengamatan terhadap bayi yang baru lahir penting untuk memahami reaksi mereka terhadap rangsangan yang dapat membantu orang tua merespon dan dengan tepat. Pengasuhan dan dukungan untuk orang tua. Orang tua baru mungkin merasa kewalahan dengan peran baru mereka. Dukungan dari keluarga dan tenaga profesional sangat penting untuk membantu mereka beradaptasi. Penyuluhan yang tepat dapat membantu orang tua memahami perkembangan bayi mereka dan cara merawat mereka dengan efektif. Diferensiasi dan integrasi. Diferensiasi menunjukkan bagaimana keterampilan motorik anak berkembang secara bertahap, dari gerakan besar menuju gerakan halus. Proses ini penting karena menjadi dasar bagi kemampuan anak menulis, menggambar, atau menggunakan alat tulis. Integrasi memastikan bahwa semua bagian tubuh bekerja secara sinkron. Tanpa koordinasi ini, anak akan kesulitan melakukan aktivitas sehari-hari seperti makan, berpakaian, atau bermain. Pertumbuhan anak. Setiap anak punya pola pertumbuhan berbeda. Gizi buruk atau sakit dapat menghambat pertumbuhan anak sementara, tapi bisa pulih bila kondisinya membaik. Kekurangan gizi sejak dalam kandungan dapat menimbulkan dampak permanen pada otak, motorik, dan perilaku. Perubahan fisik. Pertumbuhan fisik anak tidak hanya terlihat dari tinggi dan berat badan, tetapi juga pada perkembangan keterampilan motorik yang semakin terarah. Perubahan kuantitatif menunjukkan aspek yang bisa diukur seperti ukuran tubuh. Perubahan kualitatif terlihat pada cara anak melakukan aktivitas. Misalnya, jika awalnya berjalan masih kaku, lama-kelamaan gerakan menjadi lebih seimbang dan terkoordinasi. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan anak tidak hanya soal bertambah besar, tetapi juga soal peningkatan kualitas gerak. Otak dan perkembangannya. Perkembangan otak berlangsung cepat sejak masa bayi hingga usia dini. Pada masa ini, pengalaman belajar dan stimulasi lingkungan sangat berpengaruh. Hindbrain, midbrain, dan forebrain saling mendukung untuk mengatur fungsi tubuh dasar, konsentrasi, hingga kemampuan berpikir kompleks. Belahan otak kiri dan kanan harus distimulasi seimbang agar anak berkembang secara optimal, baik dalam kemampuan akademik maupun kreativitas. Perkembangan otak anak. Pembentukan sinaps yang melimpah pada bayi menunjukkan betapa besar peluang anak untuk belajar di usia dini. Proses pruning membantu otak menjadi lebih efisien, hanya mempertahankan jalur saraf yang sering digunakan. Melinsiasi mempercepat penyampaian pesan saraf sehingga anak lebih responsif terhadap rangsangan. Penting bagi orang tua dan pendidik untuk memberikan stimulasi yang bervariasi agar anak tidak hanya terfokus pada satu keterampilan, tetapi juga terbuka terhadap bahasa, seni, dan interaksi sosial. Aplikasi pendidikan. Stimulasi dini memang penting, tetapi kesempatan belajar tidak berhenti di usia awal. Anak akan terus belajar sepanjang hidupnya. Lingkungan belajar yang ramah otak, penuh kasih sayang, dan memberikan kesempatan eksplorasi bebas lebih efektif daripada metode menghafal saja. Fungsi eksekutif seperti mengendalikan emosi, fokus, dan perencanaan mulai terbentuk sejak usia prasekolah, sehingga butuh dilatih dengan kegiatan sederhana sehari-hari. Pendidikan yang baik seharusnya memperhatikan keterkaitan antara kognisi, emosi, dan tubuh, bukan hanya aspek akademik. Anak dengan hambatan pun tetap bisa berkembang optimal apabila diberikan dukungan individual yang tepat sesuai kebutuhannya. Masa kanak-kanak tengah usia 6-10 tahun. Yang pertama, perkembangan fisik, gigi susunya diganti gigi permanen, tulang lebih kuat. Yang kedua, motorik kasar. Koordinasi semakin baik, mampu mengikuti olahraga terorganisir, basket maupun sepak bola. Yang ketiga, motorik halus.
tulisan tangan lebih rapi, detail, bisa melakukan kerajinan, menjahit, maupun membuat model. Yang keempat, kesadaran diri. Mulai memperhatikan penampilan, membandingkan diri dengan teman sebaya, muncul rasa percaya diri atau minder. Masa remaja awal usia 10-14 tahun. Yang pertama, pubertas, ditandai lonjakan pertumbuhan tinggi dan berat serta perubahan hormonal. Yang kedua, pada perempuan, payudara mulai berkembang, rambut kemaluan tumbuh, menarja atau menstruasi pertama. Yang ketiga, laki-laki, testis membesar, suara mulai berat, otot berkembang, spermarja atau ejakulasi pertama. Yang keempat, psikologis, remaja mulai sensitif pada penampilan, mudah cemas atau minder karena perubahan tubuh. Masa remaja akhir usia 14-18 tahun. Pertama, pertumbuhan selesai. Tinggi badan mendekati maksimal, tulang dan otot matang. Kedua, kematangan seksual penuh. Organ reproduksi berfungsi sempurna. Ketiga, perkembangan psikososial. Fokus pada pencarian identitas diri, kemandirian dari orang tua, serta hubungan sosial dan romantis. Keempat, risiko. Rentan terhadap perilaku berisiko seperti seks bebas, alkohol, rokok, narkoba, jika tidak ada pengawasan dan bimbingan. Kesejahteraan fisik. Pertama, pola makan sehat. Konsumsi seimbang dari 5 kelompok makanan seperti biji-bijian, sayur, buah, susu, dan protein. Kedua, aktivitas fisik. Olahraga teratur membantu kesehatan tubuh, mencegah obesitas, dan meningkatkan konsentrasi belajar. Ketiga, tidur cukup. Bayi membutuhkan sekitar 12 hingga 18 jam, anak-anak membutuhkan 9 hingga 10 jam, remaja membutuhkan kurang lebih 8 hingga 9 jam. Kurang tidur mengakibatkan konsentrasi menurun dan resiko depresi. Keempat, masalah umum, obesitas karena pola makan salah dan kurang aktivitas, gangguan makan seperti anoreksia dan bulimia karena tekanan penampilan. Peran guru dan praktisi. Pertama, memenuhi kebutuhan fisik anak. Setiap anak itu unik, sehingga tidak bisa dipukul rata dengan jadwal yang sama. Kedua, lingkungan aman. Guru atau orang tua wajib menciptakan ruang belajar bebas bahaya dan mendukung eksplorasi fisik anak. Ketiga, aktivitas fisik di kurikulum. Selipkan permainan, olahraga, atau kegiatan bergerak dalam pembelajaran. Keempat, waktu istirahat. Anak perlu jeda agar energi pulih dan tidak stres. Kelima, teladan gaya hidup sehat. Guru atau orang tua perlu menunjukkan pola makan sehat, kebersihan, dan aktivitas yang positif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kebutuhan tidur anak. Yang pertama, sediakan waktu tidur siang. Anak usia dini membutuhkan tidur siang untuk memulihkan energi setelah beraktivitas. Tidur siang membantu proses pertumbuhan otak, meningkatkan konsentrasi, serta menjaga stabilitas emosi anak. Ketika anak kurang tidur, dapat membuat anak lebih mudah rewel dan sulit berkonsentrasi dalam belajar. Yang kedua, masukkan waktu istirahat harian. Selain tidur siang, anak perlu diberi waktu istirahat singkat di sela kegiatan bermain atau belajar. Istirahat ini dapat berupa duduk tenang, membaca buku cerita, atau aktivitas santai lainnya. Hal ini penting agar anak tidak mengalami kelelahan fisik maupun mental, serta tetap memiliki motivasi untuk beraktivitas. Yang ketiga, komunikasi dengan keluarga. Anak usia dini masih sangat membutuhkan ikatan emosional dengan orang tua atau keluarga, baik lewat percakapan, sentuhan, maupun bermain bersama. Dapat memperkuat rasa aman dan kepercayaan diri anak. Keluarga sangat berperan penting sebagai pendukung utama perkembangan sosial emosional anak. Yang keempat, dorong kemajuan bertahap. Dalam mendidik anak usia dini, guru maupun orang tua harus memahami bahwa setiap anak berkembang sesuai tahapannya. Oleh karena itu, penting mendorong pencapaian anak secara bertahap tanpa memaksa. Dengan pendekatan ini, anak merasa lebih dihargai, lebih percaya diri, dan lebih termotivasi untuk belajar. Yang kelima, atur jadwal sekolah secara wajar. Anak usia dini belum mampu mengikuti jadwal yang padat dan panjang seperti orang dewasa. Maka, jadwal sekolah harus disusun secara proporsional dengan menggabungkan waktu belajar, bermain, istirahat, dan kegiatan kreatif. Jadwal yang wajar akan membuat anak merasa nyaman, tidak terbebani, dan justru lebih optimal dalam menerima pembelajaran. Selanjutnya ada perkembangan dasar. Yang pertama, pertumbuhan fisik dipengaruhi alam dan pemeliharaan. Pertumbuhan fisik anak tidak hanya ditentukan oleh faktor alamiah, yaitu genetik atau bawaan lahir, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor pemeliharaan seperti gizi yang diberikan, pola asuh, serta lingkungan tempat anak tumbuh. Anak dengan gizi cukup, stimulasi yang tepat, dan lingkungan sehat cenderung memiliki pertumbuhan lebih optimal dibandingkan anak yang kurang mendapat perhatian dalam pemeliharaannya. Yang kedua, keterampilan motorik berkembang secara bertahap.
Perkembangan motorik baik motorik halus maupun kasar berjalan sesuai tahapan usia. Misalnya, anak mulai belajar tengkurap, duduk, merangkak, berjalan, hingga berlari. Semua itu membutuhkan waktu, latihan, serta stimulasi dari lingkungan. Prinsip ini menunjukkan bahwa perkembangan motorik tidak terjadi sekaligus, melainkan melalui proses bertahap sesuai kesiapan fisik dan mental anak. Yang ketiga, kesehatan dan aktivitas bergantung pada kombinasi faktor. Kesehatan anak dan kemampuan mereka beraktivitas dipengaruhi oleh banyak faktor seperti asupan nutrisi, pola tidur, kebersihan diri, lingkungan, dan dukungan keluarga. Jika salah satu faktor terganggu, misalnya gizi kurang atau lingkungan tidak sehat, maka kesehatan anak bisa menurun dan aktivitasnya juga terhambat. Jadi, kesehatan anak usia dini merupakan hasil dari kombinasi faktor biologis, lingkungan, dan pola asuh. Yang keempat, perubahan kualitatif dan kuantitatif. Perkembangan anak terjadi dalam dua bentuk, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Perubahan kuantitatif berkaitan dengan aspek yang bisa diukur seperti tinggi badan, berat badan, dan jumlah kosakata yang dikuasai anak. Sedangkan perubahan kualitatif lebih pada aspek kualitas, misalnya cara anak berpikir yang semakin kompleks, kemampuan berinteraksi sosial, atau meningkatkan kreativitas. Kedua perubahan ini saling melengkapi dalam proses tumbuh kembang anak. Lalu selanjutnya, ada perilaku mengganggu kesehatan. Yang pertama ada merokok, kedua penggunaan alkohol dan narkoba, yang ketiga mengkonsumsi zat berbahaya. Lalu ada aktivitas seksual yang tidak aman. Yang pertama, infeksi menular seksual, dua, kehamilan remaja, dan yang ketiga kecanduan dan risiko ganda. Lalu selanjutnya ada upaya penanganan. Yang pertama, menyediakan pilihan positif. Anak usia dini perlu dikenalkan pada berbagai pilihan aktivitas dan perilaku yang positif. Misalnya permainan edukatif, kebiasaan hidup sehat, hingga cara berinteraksi yang baik. Dengan memberi alternatif positif sejak kecil, anak belajar mengambil keputusan tepat dan menjauhi perilaku berisiko di kemudian hari. Yang kedua, pencegahan sejak dini. Upaya pencegahan jauh lebih efektif daripada penanganan setelah masalah terjadi. Misalnya mengajarkan kebiasaan mencuci tangan, pola makan sehat, menjaga kebersihan, hingga pemahaman dasar tentang batasan tubuh. Yang ketiga, edukasi seksual dan perlindungan diri. Anak usia dini perlu diberi pemahaman sederhana tentang tubuh mereka, seperti bagian tubuh pribadi yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, serta cara berkata tidak jika merasa tidak nyaman. Edukasi ini bukan berarti mengajarkan seks secara detail, tetapi lebih pada perlindungan diri atau body safety rules, agar anak mampu menjaga dirinya dari potensi kekerasan atau pelecehan. Yang kelima, dukungan dan rehabilitasi. Jika anak pernah mengalami masalah, baik dalam hal kesehatan, kekerasan, atau trauma, maka dukungan emosional dan rehabilitasi sangat penting. Lalu ada kebutuhan fisik khusus. Yang pertama, kondisi medis kronis. Anak usia dini yang mengalami kondisi medis kronis seperti asma, alergi berat, atau kelainan jantung membutuhkan perhatian khusus dalam perawatan sehari-hari. Kondisi ini bisa mempengaruhi aktivitas fisik, kemampuan belajar, hingga aspek psikososial anak. Oleh karena itu, guru maupun orang tua perlu memahami keterbatasan anak, menyiapkan penanganan darurat, dan bekerja sama dengan tenaga kesehatan. Yang kedua, ada cedera serius atau bahaya kesehatan. Anak usia dini sangat aktif bergerak dan rasa ingin tahunya tinggi sehingga rentan mengalami cedera. Maka lingkungan belajar maupun rumah harus didesain aman atau child-friendly environment dengan pengawasan yang memadai untuk meminimalisir resiko. Yang ketiga, paparan zat berbahaya. Paparan terhadap zat berbahaya seperti asap rokok, polusi udara, pestisida, atau bahan kimia rumah tangga dapat mengganggu kesehatan anak maupun baik secara fisik, misalnya gangguan pernapasan maupun perkembangan kognitif. Oleh karena itu, penting menciptakan lingkungan yang bersih, bebas asap rokok, serta mengajarkan kebiasaan hidup sehat sejak dini.